Puji nama Tuhan. Pagi hari ini kita bersyukur karena di bulan yang baik, bulan Agustus, bulannya bangsa Indonesia merayakan ulang tahunnya. Biarlah pagi hari ini tetap hati kita melimpah dengan ucapan syukur karena begitu besar penyertaan Tuhan atas bangsa kita. Sehingga kita boleh menikmati hari lepas hari penyertaan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih kami bersyukur buat hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap karya penyertaan-Mu yang luar biasa. Buat kami pribadi lepas pribadi, buat bangsa kami Tuhan. Biarlah hati kami tetap melimpah dengan ucapan syukur karena Engkau sudah begitu baik buat setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau meninggikan Engkau. Terima kasih Yesus. Saat pagi hari ini kami mau datang lagi Tuhan. Kami mau merendahkan diri kami. Kami mau memuji menghadap Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Setiap hidup kami dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami rindu datang kepadamu Yesus. Bersama-sama mari kita katakan. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan dan rendahkan diri, mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Saat pagi hariku datang lagi, kami datang menghadap-Mu Tuhan. Kami merendahkan diri kami Yesus. Yes, inilah kami Tuhan. Mengucap syukur buat hari yang Kau beri, memuji Tuhan dengan sepenuh hati. Sembahkan Allah Maha Kudus, ku tinggikan Allah Maha Tinggi, ku serahkan tubuh jiwa rohku dalam pimpinan-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, hidup kami dalam pimpinan-Mu Yesus. Kami rindukan Kau lebih lagi Yesus. Haleluya. Saat pagi hariku datang lagi menghadap Tuhan
Engkau Allah di tempat yang maha tinggi. Yes. Sekali lagi kita sembah Tuhan. Haleluya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami tinggikan Allah maha tinggi. Yes, kami serahkan Tuhan jiwa rohku dalam kemuliaan hanya
katakan ku mau memujimu. Kami mau lebih lagi memujimu Tuhan. Kami merasakan Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami merasakan Engkau melawat setiap kami pribadi lepas pribadi Tuhan. Tiba saatnya kami mau lebih lagi Tuhan, bersuka cita di dalam Engkau. Kami mau lebih lagi meninggikan Engkau pagi hari ini Tuhan. Biarlah pagi hari ini Tuhan hati kita benar-benar melimpah dengan ucapan syukur hanya kepada Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Lambaikan tanganmu pagi hari ini. Boleh bersay hello buat saudara belakang kanan kiri, katakan Engkau sungguh luar biasa pagi hari ini. Haleluya. Mari masuk gerbangnya. Kita mau katakan Tuhan begitu baik dalam setiap hidup kita. Haleluya. Pujian
buat setiap saudara dan saya. Haleluya. Tidak ada alasan kita untuk tidak bersyukur karena Tuhan sudah begitu baik. Kita tinggikan nama Tuhan, tinggi namamu dipuji pagi hari ini. Haleluya. Hanya nama Tuhan yang kita tinggikan. Haleluya Yesus. Dasar dari yang ku harapkan, amin. Bukti dari segala yang tak kulihat, iman berikanku kekuatan untuk melakukan perkara yang hebat, untuk melakukan perkara yang hebat. Bersamamu, katakan ku pasti menang. Bersyukur Tuhan, hanya Engkau nama yang layak kami tinggikan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang layak kami agungkan. Bahkan segala kemuliaan hanya bagi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami rindu lebih lagi Tuhan, masuk dalam setiap hadirat-Mu Tuhan. Kami rindu lebih lagi terhubung dengan Engkau pagi hari ini Tuhan. Karena hanya itulah yang menjadi kekuatan kami Tuhan.
saat kami terhubung dengan Engkau Tuhan, ada satu kekuatan yang luar biasa. Tuhan kerjakan dalam setiap hidup kami. Amin. Syukur hanya kasih-Mu Tuhan. Hanya kasih-Mu yang melayakkan setiap kami Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus. Syukur bagi-Mu. Kasih
Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Sungguh kami datang dengan segala kerendahan hati jiwa kami Bapa, dengan membawa hati yang limpah-limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Sebab oleh karena kasih-Mu, oleh karena anugerah-Mu Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada pada pagi hari ini. Sungguh kami mengucap syukur dan terima kasih atas lawatan-Mu pagi hari ini. Kami bersyukur dan terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu Tuhan. Kami boleh merasakan bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami dalam nama Yesus. Bapa yang baik, kami sangat bersyukur atas kemenangan yang telah Kau berikan kami pada pagi hari ini Tuhan. Untuk kami boleh datang merendahkan diri di bawah kaki-Mu, untuk kami boleh datang menikmati Tuhan lawatan-Mu. Terima kasih Bapa. Kiranya Tuhan pujian dan penyembahan kami boleh berkenan di hadapan-Mu pada pagi hari ini. Kami sangat-sangat bersyukur dan terima kasih Tuhan. Tiba saatnya Tuhan, kami mau mendengar akan sabda firman-Mu. Karena firman-Mu benar-benar dasar di dalam kehidupan kami. Karena firman-Mu senantiasa yang akan membawa hidup kami di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Sebab firman-Mu adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku Tuhan. Kami rindukan Engkau senantiasa Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami menyerahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu senantiasa yang akan membawa hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, hingga kami boleh Tuhan mendapatkan kekuatan yang daripada Engkau, dan Engkau yang akan membawa kami lebih mengenal, lebih melekat kepada Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, urapi hamba-Mu, oh Tuhan, dengan urapan yang dari tempat maha tinggi. Kami percaya Engkau yang sudah menguduskan, oh Tuhan, hati pikiran hamba-Mu. Dan kami percaya Tuhan, Roh Kudus-Mu senantiasa akan menuntun, memimpin di dalam hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Dan kami bersyukur, terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allahku yang dahsyat dan luar biasa. Engkau adalah gembalaku yang baik Tuhan. Terima kasih. Kami mau sambut firman-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali. Bapak saudara dikasih oleh Tuhan. Shalom. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Ucap syukur atas segala kebaikan Tuhan. Kita bisa kembali bersama berkumpul di tempat ini, memuji, menyembah nama Tuhan. Kini saatnya kita akan mendengarkan sedikit dari kebenaran firman Tuhan. Masih menyambung khotbah minggu lalu tentang sukacita. Minggu lalu kita mendengar khotbah dari Bu Gembala tentang sukacita. Nah, pada minggu ini saya akan sampaikan khotbah firman Tuhan yang bertemakan tentang ucapan bahagia. Tema khotbah pada minggu ini adalah ucapan bahagia. Katakan samping kanan kirimu, ucapan bahagia. Nah, pada hari ini kita akan membaca di dalam satu perikop di dalam Injil Matius pasal yang kelima. Injil Matius pasal yang kelima. Tidak, belum ya, masih belum, next. Matius pasal kelima ayat 1 sampai ayat ke-12. Kita akan baca ayat ini secara bergantian. Saya nanti ayat yang ganjil, Bapak saudara ayat yang genap. Nanti ayat yang ke-12 kita akan baca secara bersama-sama. Matius pasal yang kelima ayat 1 sampai ke-12. Yang sudah mendapatkan katakan amin. Amin. Kita akan baca ini bersama-sama. Ucapan bahagia, khotbah di bukit.
Ketika Yesus melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Berbahagialah orang miskin di hadapan Tuhan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Tujuh, berbahagialah orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh kemurahan. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. 12 bersama-sama. 1, 2, 3. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga. Sebab demikian juga kamu telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Puji nama Tuhan. Di sini satu perikop ucapan bahagia. Nah, sebelum kita akan mempelajari ayat ini lebih dalam lagi, saya akan memberikan sedikit latar belakang tentang kitab Matius. Injil Matius ini ya. Kitab Matius ini ditulis oleh Matius sendiri melalui ilham Roh Kudus. Nah, kalau Bapak Saudara perhatikan, nanti di dalam Injil Matius ini, di dalam kitab ini tuh banyak sekali mengutip nubuatan-nubuatan dari perjanjian lama tentang kemesiasan Yesus. Nah, di dalam kitab Matius ini, Injil Matius ini, Matius di sini menekankan Yesus sebagai seorang raja yang mempunyai kerajaan Allah. Nah, berarti di dalam kitab Matius ini bertemakan tentang kerajaan, di mana Yesus sebagai sang raja dan murid-muridnya dan kita anak-anaknya juga sebagai warga kerajaan Allah. Nah, kerajaan di sini bukan bersifat materialistik, tapi kerajaan ini juga bukan diatur oleh prinsip-prinsip duniawi seperti yang ada di dunia saat ini, berbeda. Kerajaan Allah di sini adalah kerajaan spiritual yang bersifat surgawi. Sekali lagi yang memberitakan Yesus sebagai sang raja. Dan kita anak-anaknya, murid-muridnya sebagai warganya yang harus tunduk kepada hukum yang telah diberitakan. Nah, yang namanya sebuah kerajaan itu pasti memiliki hukum-hukum, kebijakan-kebijakan, sama seperti halnya negara kita, Indonesia. Pasti ada namanya hukum-hukum, undang-undang dasar, ada kebijakan-kebijakan yang diberikan. Dan warga harus mentaatinya, kalau tidak mentaatinya pasti dihukum. Demikian juga kerajaan Allah juga memiliki hukum-hukum yang harus, perintah-perintah yang harus kita kerjakan, yang harus kita taati, kita lakukan. Nah, hukum-hukum yang diberikan oleh Yesus di dalam Matius ini kita anggap sebagai pengajaran. Nah, di sini kita akan mempelajari sebuah pengajaran yang Yesus berikan, tentunya harus kita pahami dan kita lakukan sepanjang hari, setiap harinya. Nah, di dalam pagi hari ini kita telah membaca satu perikop ucapan bahagia di dalam Matius 5 tadi. Nah, tapi kalau kita membahas semuanya nggak akan cukup. Karena itu saya akan memberikan satu saja di ayat yang ketiga, next. Matius 5 ayat yang ketiga ini adalah yang pertama. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Bapak Saudara perhatikan sebuah kalimat yang saya tambahkan situ, miskin di hadapan Allah. Di sini Yesus mengajarkan pada murid-muridnya tentang hukum-hukum kerajaan surga. Nah, Yesus mengawali dengan kata berbahagialah.
Sama seperti khotbah minggu lalu, sukacita. Nah, Yesus khotbah di bukit, dia mengawali khotbah dengan kata berbahagialah. Di sini Yesus memberikan resep supaya kita hidup berbahagia menurut Yesus. Nah, kenapa saya katakan menurut Yesus? Karena bahagia menurut Yesus belum tentu bahagia menurut kita. Nah, tapi di sini kita belajar untuk berbahagia seperti apa yang Tuhan inginkan. Nah, berbahagia di sini kalau kita melihat di bahasa Yunaninya itu dikatakan makarios atau artinya adalah blessed atau diberkati. Diberkatilah engkau, diberkatilah engkau. Nah, kalau kita perhatikan ayat di depan ini, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena merekalah yang mempunyai kerajaan surga. Nah, Tuhan mau kita sebagai umat Tuhan juga mengalami hidup yang berbahagia. Tuhan mau kita hidup bersuka cita. Nah, kalau kita tadi membaca ada 9 ucapan bahagia. Nah, 9 ucapan ini merupakan kehidupan yang akan kita nikmati nantinya di kerajaan Allah. Dan pastinya kita juga harus belajar melakukannya perlahan-lahan. Kita harus mengerti ini secara sungguh-sungguh, kita harus mengalami ini semuanya. Setiap firman Tuhan atau khotbah-khotbah yang Yesus ajarkan. Nah, saya terbalik kata miskin di hadapan Allah. Nah, kalau kita perhatikan di sini, miskin ini bukan secara duniawi atau secara material. Karena kalau kita bilang secara material, oh berarti yang punya kerajaan surga cuma orang miskin. Oh tidak, ini bukan bicara tentang hal-hal duniawi. Next, nah miskin secara di hadapan Allah. Tapi ini adalah miskin di dalam hati, masih belum sebelumnya. Karena miskin ini secara roh, miskin di hadapan Allah. Nah, di sini miskin berarti merasa hidupnya penuh kekurangan. Kalau kita melihat ciri-ciri orang yang miskin, kalau kita perhatikan mereka itu hidupnya penuh kekurangan. Betul? Mereka pasti akan melakukan apapun untuk mencukupi kebutuhannya. Pasti. Namanya orang kekurangan pasti mereka berusaha melakukan apa saja untuk memenuhi kebutuhan yang dia inginkan. Begitu juga arti rohani di sini adalah miskin di hadapan Allah. Kita merasa kita sangat membutuhkan Allah. Kita kekurangan, setiap harinya kita butuh Allah terus. Kalau kita butuh Allah terus, kita merasa kekurangan Allah setiap harinya kekurangan. Pasti kita akan merasa mencari Allah setiap harinya. Nah, tapi kalau kita merasa kaya, kita merasa mampu, kita tidak akan mencari Allah. Karena itu dimasukkan miskin di hadapan Allah di sini adalah kita harus merasakan hidup ini butuh Allah terus. Rasanya kalau tanpa Allah kurang rasanya. Karena itu kita sangat membutuhkan Allah, rendah hati mencari Allah. Next. Orang yang bersuka cita adalah orang yang berbahagia. Nah, orang yang bersuka cita adalah orang yang berbahagia. Nah, lalu apa artinya miskin di hadapan Allah? Next. Miskin di hadapan Allah di sini yang berarti yang pertama, poin pertama kita akan pelajari pada pagi hari ini adalah tidak menempatkan hati pada kekayaan dunia ini. Nah, saya katakan sekali lagi, tidak menempatkan hati pada kekayaan dunia ini. Nah, kita harus tahu apa itu kekurangan. Kalau bicara tentang miskin jasmani, kita dapat mengerti apa itu kekurangan. Ketika kita mengerti keadaan kita kekurangan, pasti kita akan melakukan segala sesuatu untuk menutupi kekurangan itu. Misalnya,
kekurangan secara finansial, pasti akan berusaha bekerja untuk mencari uang, untuk supaya mendapatkan uang sehingga apa yang kita butuhkan ini dapat tercukupi. Begitu juga secara rohani. Kalau kita miskin secara rohani, kita merasakan miskin, aku rasanya kurang sama Tuhan, butuh Tuhan. Akhirnya kita merasa, oh saya mengalami kekurangan. Akhirnya setiap harinya kita mencari Tuhan, kita butuh Tuhan. Kalau tadi secara jasmaninya bekerja, berarti secara rohaninya apa? Apa yang kita lakukan? Apa yang kita lakukan supaya kita bisa memenuhi kerohanian kita? Tentu saja, misalnya adalah ibadah. Ibadah seperti ini, gunanya apa? Untuk kita menyadari kita ini butuh Tuhan. Saya ini butuh Tuhan. Mengikuti setiap ibadah yang ada, itu menandakan kalau kita ini benar-benar butuh Tuhan. Kita memerlukan Tuhan, kita mencari Tuhan. Kalau kita nggak pernah ibadah, kita jarang ibadah, kita tidak mencari Tuhan, artinya kita tidak perlu Tuhan lagi. Juga yaitu membaca firman Tuhan, membaca Alkitab setiap hari. Untuk apa? Untuk memperlengkapi hidup kita, memperlengkapi kerohanian kita setiap harinya. Kalau kita merasa kekurangan, pasti kita akan membaca firman Tuhan untuk melengkapi hidup kita. Yang ketiga, kita akan berdoa. Mencari hubungannya waktu yang terbaik buat Tuhan, hubungan intim dengan Tuhan. Untuk apa? Supaya Tuhan lebih lagi dekat sama kita, memberkati kita, menyertai kita sepanjang hari, setiap harinya. Filipi 4 ayat yang ke-12. Filipi 4 ayat yang ke-12 saya akan bacakan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku. Baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Paulus mengatakan dalam jemaat Filipi di sini, aku tahu apa itu kekurangan, aku tahu apa itu kelimpahan. Ketika kita tahu apa itu kekurangan, pastinya kita akan sekali lagi seperti saya katakan di awal, kita akan mencari untuk menutupi kekurangan kita. Karena kita nggak mungkin membiarkan kekurangan itu terus ada dalam hidup kita. Pasti akan berusaha secara terus-menerus supaya kita dapat mengatasi kekurangan tersebut. Poin pertama, miskin di hadapan Allah berarti tidak menempatkan hati pada kekayaan dunia ini. Tetapi balikannya, kita menempatkan hati kita kepada kekayaan rohani, surgawi yang Tuhan inginkan. Nah, poin kedua di sini adalah next. Poin yang kedua adalah menyadari kelemahan dan ketidakmampuan kita. Nah, sekali lagi saya katakan menyadari kelemahan dan ketidakmampuan kita. Katakan sebelah kanan kirimu, menyadari kelemahan dan ketidakmampuan kita. Nah, menjadi miskin di hadapan Allah di sini berarti kita menyadari akan kelemahan kita dan ketidakmampuan kita tanpa Tuhan. Sekali lagi, berarti kita menyadari akan kelemahan kita dan ketidakmampuan kita tanpa Tuhan. Kalau kita melihat sebuah contoh, seperti sudah dikatakan oleh Bu Gembala kemarin, minggu lalu, Paulus, kalau kita membuka dalam Filipi 2, ayat yang ke-3b, di situ dikatakan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian sia-sia, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Poin yang kedua di sini menyadari kelemahan dan ketidakmampuan kita. Atau bahasa lainnya bersikap rendah hati. Kita harus memiliki sikap rendah hati di hadapan Allah.
Kenapa? Seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam jemaat Filipi, sebaliknya hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Kalau kita perhatikan, membaca kisah seorang Paulus ini, dia ini adalah seorang yang bisa dibilang kaya dalam hal-hal rohani. Dia ini orang yang pinter, jenius. Paulus ini orang yang pinter sekali, ilmunya banyak. Dia ini orang yang hebat, unggul dalam hal karunia, anugerah. Tapi apa yang dikatakan Paulus ini, dia ini walaupun dia ada orang-orang yang hebat, apalagi pada zaman itu dia adalah seorang rasul yang luar biasa, tapi apa sikap dirinya? Miskin di hadapan Allah. Paulus ini merasa dia ini yang lain itu lebih utama daripada dirinya. Padahal aslinya Paulus ini lebih tinggi. Kalau melihat staf itu kehebatan Paulus ini, Paulus lebih tinggi. Tapi apa yang dia katakan, dia merasa yang lain itu lebih utama daripada dirinya. Dia nggak pernah menyombongkan diri. Nah di sini kita pelajari, dia nggak pernah menyombongkan dirinya. Bahkan dia selalu bilang, aku ini yang paling hina dari semua rasul. Dikatakan oleh Paulus sendiri. Miskin di hadapan Allah di sini berarti memandang hina diri sendiri dengan cara yang kudus. Menghargai orang lain dan menganggap diri tidak ada apa-apanya dibanding mereka. Rendah hati, bukan rendah diri. Beda ya, rendah diri dengan rendah hati itu beda. Rendah hati, kita merasa kita tidak menyombongkan diri kita. Sehingga kita lebih menghargai orang-orang di sekitar kita. Oh dia lebih bagus, dia lebih hebat. Walaupun mungkin kita lebih hebat, kita lebih bisa, tapi seperti contoh Paulus di sini, kita harus belajar yang namanya rendah hati. Kita nggak boleh sombong. Mungkin jabatan kita lebih tinggi dari yang lain, kita nggak boleh sombong. Harus rendah hati. Semua orang pasti pernah mulai segala sesuatu ini dari bawah atau dari nol. Kalau dikatakan pom bensin, semua orang itu pasti pernah mengalami mulai dari bawah. Nah, ketika kita memulai sesuatu hal dari bawah, pasti kita akan mengerti, kita pasti akan memahami bagaimana sulitnya kita nggak bisa apa-apa. Penuh banyak kekurangan, banyak masalah, banyak pertimbangan, banyak hal-hal yang kita nggak bisa. Nah, ketika kita bisa mengerti di bawah ini kita tuh belajar terus menerus. Nah, ketika kita mengalami kekurangan, akhirnya ketika kita berada di atas nantinya, kita akan menyadari kekurangan ini sangat penting. Kalau kita merasakan, oh aku udah di atas nih, kita merasakan sombong, akhirnya apa? Kita menjadi tinggi hati, sehingga secara nggak sadar Tuhan nggak berkenan sama kita. Nah, di sini kita belajar menyadari kelemahan kita, ketidakmampuan kita, bersikap merendah hati. Walaupun kita mampu, walaupun kita punya kelebihan yang luar biasa, tapi tetap Tuhan katakan bersikaplah rendah hati. Karena ini yang diinginkan oleh Tuhan untuk berbahagia. Bersikap rendah hati. Nah, poin yang ketiga, miskin di hadapan Allah berarti poin ketiga adalah menanggalkan keberhargaan diri dan bersandar kepada Allah. Menanggalkan keberhargaan diri dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Nah, di sini menanggalkan atau meletakkan keyakinan atas diri sendiri, artinya apa? Kemampuan kita sendiri itu bersandar hanya kepada Tuhan. Meletakkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan. Lanjutan dari poin sebelumnya, bersikap rendah hati. Di sini poin ketiga kita belajar menanggalkan keberhargaan diri kita. Atau menanggalkan jubah mewah kita dan menyandarkan diri kita kepada
Tuhan. Nah, ada sebuah contoh perikop dalam Alkitab, kita akan bacanya di dalam Lukas. Lukas pasal yang ke-18 ayat 9 sampai ke-14. Lukas ayat ke-18 ayat 9 sampai ke-14. Next. Di sini ada dua orang yang sebagai perumpamaan Yesus di sini, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Mungkin guru selama minggu sudah nggak asing dengan contoh ini, perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Saya akan bacakan, nanti Bapak Saudara menyimak di Alkitab masing-masing. Ayat 9, saya akan bacakan. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pezinah, dan bukan juga seorang pemungut cukai ini. 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sebuah contoh yang luar biasa di sini, orang Farisi dan pemungut cukai. Mereka sama-sama melakukan hal yang baik, datang ke bait Allah berdoa, sama-sama berdoa, sama-sama ke bait Allah, sama-sama ke gereja, sama-sama ibadah. Tapi yang menarik, doanya beda. Yang pertama orang Farisi, dia berdoa, aku mengucap syukur padamu Tuhan, aku enggak sama seperti orang lain, aku bukan perampok, bukan orang lalim, bukan berzina, bahkan dia menunjuk orang lain bukan seperti pemungut cukai ini. Dia, kalau kita membaca tadi ini, bahkan dia mengatakan aku berpuasa 2 kali seminggu, berikan 1/10. Lihat, kalau kita membaca doa orang Farisi ini, doa orang apa ini? Orang sombong. Dia membanggakan dirinya. Dia merasa dirinya tidak berdosa. Dia merasa dirinya ini orang yang paling hebat, paling rohani. Dia berpuasa 2 kali seminggu, melakukan 1/10. Karena dia merasa dia melakukan kebenaran, akhirnya dia sombong. Dia meninggikan dirinya. Bahkan lebih parahnya lagi, dia membandingkan dirinya dengan orang lain. Perhatikan, tidak seperti pemungut cukai itu. Dengan bangganya dia, dengan sombongnya dia sudah meninggikan dirinya, bahkan dia juga merendahkan orang lain. Ini adalah contoh orang yang tidak disenangi oleh Tuhan. Tidak disenangi oleh Tuhan. Seperti yang firman Tuhan katakan, orang ini akan direndahkan. Padahal dia ini melakukan kebaikan loh. Dia melakukan kebenaran. Dia melakukan firman Tuhan. Tapi karena dia sombong, karena dia tinggi hati, dia direndahkan. Berbeda dengan seorang pemungut cukai. Bahkan pemungut cukai ini tidak berani menengadah ke langit. Artinya berarti dia nunduk di bawah.
dengan kerendahan hatinya pengucukan ini menunduk karena dia merasa nggak layak di hadapan Tuhan. Dia merasa berdosa di hadapan Tuhan. Dia merasa butuh Tuhan, dia rendah hati, merendahkan dirinya. Beda dengan seorang Farisi. Dia dengan sombongnya berdoa, menengadah ke langit. Karena dia merasa dia telah melakukan kebenaran. Nah, dan menariknya, banyak orang seperti orang Farisi ini. Menarik seperti itu. Merasa sudah pelayanan, sudah melakukan bagian, dia melakukan kebenaran, melakukan firman Tuhan. Dia lupa untuk merendahkan hatinya. Dia lupa kalau itu semua karena Tuhan. Banyak orang seperti ini. Akhirnya apa? Jatuh. Sudah susah payah membangun hidupnya pelayanan, hidupnya melakukan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan. Karena dia lupa, dia sombong, rendah hati. Firman Tuhan katakan, barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Tapi barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Sama seperti seorang pemungut cukai, dia berkata, aku ini berdosa Tuhan, kasihanilah aku Tuhan. Tuhan mencari orang-orang seperti ini, orang-orang yang rendah hati, mengakui setiap dosanya, mengakui setiap kesalahannya. Firman Tuhan berkata, orang ini, yaitu pemungut cukai, pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah. Ketika kita mengakui dosa kita, mengakui kesalahan kita kepada Allah, merendahkan hati kita kepada Allah, kita dibenarkan oleh Allah. Kita diampuni oleh Tuhan. Sekali lagi saya katakan, sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Kita harus belajar sama seperti seorang pemungut cukai ini. Belajar bagi mempunyai hati yang remuk, hati yang rindu akan Tuhan, hati yang penuh penyesalan. Ampuni aku Tuhan. Mempunyai hati yang penuh belas kasihan, mohon belas kasihan Tuhan. Merasa diri ini enggak mampu, orang merasa diri ini enggak layak. Dan inilah yang disebut miskin di hadapan Allah. Menyadari kekurangannya, merasa dirinya kurang. Kan seorang pemungut cukai ini adalah orang yang kekurangan, miskin di hadapan Allah. Tapi beda dengan orang Farisi, dia merasa kaya di hadapan Allah. Nah, karena selalu menginginkan anugerah Allah, senantiasa mohon kepada Allah, selalu bergantung kepadanya. Seorang pemungut cukai ini dibenarkan oleh Tuhan, dibenarkan oleh Allah. Kalau kita perhatikan di 9 ucapan bahagia di sini, tadi kan kita membaca suatu perikop ada 9 ucapan bahagia. Nah, kenapa? Kenapa kok yang di urutan pertama itu berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Kenapa? Karena ini adalah dasar yang sangat penting. Next, dasar bagi semua anugerah lainnya adalah kerendahan hati. Dasar dari 9 ucapan bahagia yang kita akan pelajari selanjutnya nanti adalah kerendahan hati. Orang-orang yang mau membangun suatu hal sampai tinggi, sampai besar harus mengawali dari bawah. Harus merendahkan hatinya. Kerendahan hati di sini merupakan persiapan yang baik untuk firman Tuhan itu menjadi daging dalam kehidupan kita. Bagaikan tanah yang siap menerima benih. Karena kalau tanah tidak siap menerima benih, dia tidak akan tumbuh. Karena itu kita harus mempersiapkan hati kita dengan kerendahan hati kita supaya apa? Supaya firman Tuhan itu tumbuh dalam hidup kita. Dari kesemuanya 9 ucapan bahagia nanti kita bahas tadi harus dimulai dengan rendah hati. Ketika kita merendahkan hati kita, miskin di hadapan Allah, janji Tuhan apa? Berbahagialah orang yang
miskin di hadapan Allah karena Dia yang akan mempunyai kerajaan surga. Surga bukan untuk orang yang tinggi hati. Surga bukan untuk orang yang sombong. Tapi orang yang rendah hati, orang miskin di hadapan Allah. Firman Tuhan pada hari ini belajar buat setiap kita untuk hidup rendah hati. Bersukacitalah karena kita miskin di hadapan Allah. Bersukacitalah karena kita rendah hati. Walaupun mungkin kita akan merasa seperti direndahkan, tapi firman Tuhan katakan berbahagialah. Berbahagialah orang yang rendah hati karena dia akan mempunyai kerajaan surga. Poin yang pertama tadi, tidak menempatkan hati pada kekayaan dunia ini. Poin yang kedua, menyadari kelemahan dan ketidakmampuan kita. Poin yang ketiga, menanggalkan keberhargaan diri dan bersandar sepenuhnya kepada Allah. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menegur setiap kita. Kita belajar pada pagi hari ini ucapan bahagia yang diingini oleh Tuhan adalah kita mau berbahagia karena kita rendah hati. Dengan kerendahan hati kita bisa membuat kita berani sukacita, berbahagia. Karena sekali lagi orang yang rendah hati, firman Tuhan berkata orang-orang yang merendahkan diri akan ditinggikan, orang yang meninggikan dirinya akan direndahkan. Puji nama Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita akan sama-sama belajar pada pagi hari ini. Ucapan bahagia yang pertama adalah kerendahan hati. Mari saya undang Well Singer. Kita akan angkat satu pujian, bahagiaku penuh. Kita mau berbahagia dengan kerendahan hati kita kepada Tuhan. Ku rindu diam di bait-Mu Tuhan. Di hadirat Tuhan saja bahagia kita penuh. Hidup kita penuh kekurangan, dalam artian penuh kekurangan, butuh Tuhan. Kami butuh Tuhan setiap harinya, sepanjang hari butuh Tuhan. Cari Tuhan terus, cari hadirat Tuhan terus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Menikmati anugerah-Mu, menikmati anugerah di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku penuh Yesusku, Kau kerinduanku menyembah-Mu, menyembah-Mu. Rajaku memuji-Mu Yesus, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti-Mu seumur hidupku di hadirat-Mu, di hadirat-Mu, bahagiaku. Mari saudara bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan lagu ini dengan penuh yakin iman kita. Ku rindu diam di hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Ku rindu diam di Kaimu diam di hadirat-Mu Tuhan. Nikmati anugerah di hadirat-Mu, di
Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidup di hadiratmu, di hadiratmu. Bahagiaku penuh menyembahmu, menyembahmu ya Tuhan. Darah kami menyembah Engkau Tuhan, memuji Engkau Tuhan. Kasih jiwaku mengikutimu seumur hidup di hadiratmu, di hadiratmu. Bahagiaku. Dengan lembut kita katakan menyembahmu Tuhan dan Raja. Kami menyembah Engkau terus terang, menyenangkan hatimu saja. Kasih di hadiratmu bahagia kami penuh Tuhan. Seumur hidupku di hadiratmu, bahagiaku menyembahmu. Kami perlu Engkau Tuhan, kami butuh Engkau Tuhan. Kami gak mampu tanpa Engkau Tuhan. Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku, di hadiratmu. Bahagiaku penuh menyembahmu, menyembahmu Tuhan dan Raja. Umur hidupku di hadiratmu, bahagiaku penuh menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu dan kekasih jiwaku. Amin. Mengikutimu seumur hidupku di hadiratmu, bahagia. Sekali lagi menyembahmu, haleluya, menyembahmu. Amin. Engkau Tuhan dan Rajaku Tuhan, Yesus kekasih jiwaku. Hidupku bahagiaku penuh, haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menyadari akan keadaan kami Tuhan. Kami tidak bisa tanpamu, kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Engkau Yesus, kami perlu Engkau Roh Kudus memimpin hidup kami, menyertai kami, menolong kami, memberi kekuatan. Haleluya, haleluya, haleluya.
setia, Yesus Tuhan, Engkau luar biasa. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih. Pagi hari ini, mari kita akan merenungkan kehidupan kita. Kalau kita ada sampai hari ini, kalau kita bisa menikmati berkat-berkat Tuhan sampai hari ini, semua karena pertolongan Tuhan. Kalau kita bisa melayani Tuhan, melayani pekerjaan Tuhan, kalau kita bisa melakukan firman Allah, kalau kita bisa setia, bisa taat melakukan firman Tuhan, semua karena pertolongan Tuhan. Pagi hari ini tidak ada yang bisa kita sombongkan. Kita bersyukur kita diberikan keluarga yang baik, keluarga yang masih lengkap, keluarga yang masih utuh. Itu karena Tuhan. Dan kalau kita sadari semua karena Tuhan, maka kita akan selalu datang kepada Tuhan. Kita akan selalu butuh Tuhan. Kita akan selalu merindukan Tuhan dalam hidup kita. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa berbuat apa-apa. Sekuat, sehebat, semampunya kita, apapun, tanpa Tuhan menolong kita, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Tapi kalau Tuhan menolong kita, mungkin kita penuh dengan keterbatasan, penuh dengan kekurangan, tapi kalau Tuhan ada bersama dengan kita, Tuhan sanggup mengubah hidup kita. Pagi hari ini mari kita akan datang pada Tuhan dengan satu kerendahan hati. Tuhan, aku perlu Engkau. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak mampu jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Kita akan angkat pujian ini kepada Tuhan, menjadi satu doa kita. Pegang tangan kami Tuhan, pribadi lepas pribadi, minta tangan Tuhan yang memegang hidup kita. Kalau Tuhan yang memegang kita, walaupun kita jatuh, kita tidak sampai tergeletak. Karena Tuhan pasti menolong hidup kita, mengangkat kita, memulihkan kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dapat jalan sendiri, jalan sendiri tanpa Roh-Mu Tuhan, tanpa Roh-Mu. Kita perlu Tuhan, perlu Roh Tuhan. Bawalah diriku ke peganglah tangan kami. Haleluya. Haleluya Yesus.
kami Tuhan. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Katakan, pegang kami Tuhan, peganglah tanganku Roh Kudus ya Tuhan. Setiap hari kami perlu Engkau Tuhan, setiap hari kami perlu Engkau Tuhan, haleluya. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu, tanpa Roh-Mu. Bawa kami Tuhan, bawalah diriku kepada segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Pegang kami Tuhan, peganglah tanganku Roh ya Tuhan. Inilah doa kami kepadamu pagi hari ini. Inilah komitmen kami Tuhan, kerinduan kami kepadamu, haleluya. Diri tanpa Roh-Mu, haleluya. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, haleluya, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu ya Tuhan, haleluya. Tuhan tolong kami, Tuhan pegang tangan kami, Tuhan Yesus, kami tidak mampu berjalan sendiri Tuhan. Yesus Tuhan, topang kami, topang hidup kami Tuhan. Peganglah tangan kami Tuhan, pimpin setiap kami Tuhan, haleluya, haleluya. Ya labaya saudara labaya ya saudara labaya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus ajaib, Tuhan Yesus hebat, Tuhan Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Glory, 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 glory bagimu Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Pagi hari ini Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu yang hadir pagi hari ini untuk masing-masing berdoa kepada Tuhan. Sampaikan kepada Tuhan pagi hari ini bahwa kita ini terbatas. Kita butuh Tuhan untuk menolong hidup kita. Datang dengan kerendahan hati seperti pemungut cukai, menyadari siapakah aku ini. Aku orang yang berdosa Tuhan. Aku
Aku orang yang lemah. Aku orang yang kadang-kala gak setia, gak taat, banyak melakukan hal yang tidak baik. Datang dengan kerendahan hati. Sekalipun mungkin kita sudah banyak melakukan hal yang baik. Seperti orang Farisi, sebenarnya mereka sudah melakukan banyak hal yang baik. Tapi kelemahannya dia datang dengan keangkuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, tolong setiap kami. Tolong setiap kami Tuhan. Kami perlu Kau. Perlu Kau menuntun hidup kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Aku menyerahkan hidup kami. Aku menyerahkan pelayanan kami, keluarga kami kepada Ampuni. Oh Yesus, ampuni Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat baik Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami kalau tidak kami sadari kami melakukan hal yang tidak berkenan kepada Engkau. Ampuni keangkuhan kami, kesombongan kami Tuhan. Saat pagi hari ini kami mau belajar datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati. Karena kami mau berbahagia. Karena kami mau menjadi orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah Roh Kudus akan terus memimpin hidup kami. Pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Ada banyak hal yang kami alami dalam menjalani hidup ini Tuhan. Engkau tahu setiap beban kami. Engkau tahu setiap pergumulan kami masing-masing. Bahkan Engkau mengerti sampai kedalaman hati kami Tuhan. Pagi hari ini tolong kami semua. Tolong kami Tuhan, tolong kami semua. Kami yang merasakan lelah, yang merasakan sakit. Kami percaya di dalam nama Yesus, oleh kuasa bilur Yesus, kami yang sakit, kami disembuhkan, kami dipulihkan Tuhan. Kami yang merasa lelah, capek dalam menjalani hari-hari kami, pulihkan kami, beri kekuatan yang baru, beri semangat yang baru Tuhan. Karena kami tahu dalam hadirat-Mu ada kelegaan, dalam hadirat-Mu ada kelepasan Tuhan. Kami yang berbeban berat, yang menghadapi kesulitan dalam masalah ekonomi, keluarga, pekerjaan, anak-anak. Tuhan, aku percaya di situ Engkau ada bersama kami. Kami percaya di situ Engkau turut bekerja bersama kami untuk mendatangkan hal yang baik. Dan kami percaya di situ kami tidak akan pernah merasakan sendirian. Karena Engkau Allah yang kami sembah, Allah yang Immanuel, Allah yang menyertai hidup kami. Berikan kami terus hati yang bersuka cita untuk menjalani hari-hari kami Tuhan. Karena kami bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Engkau memberkati kami semua. Engkau memberkati
yang berulang tahun di sepanjang minggu ini. Dengan bertambah usia, biarlah mereka bertambah mengasihi Tuhan, bertambah taat dan setia kepada Engkau. Yang sudah melayani hari ini, Kau berkati juga. Biar mereka menjadi pelayan-pelayan yang semakin cinta Tuhan, semakin bersemangat, semakin bergairah, semakin berapi-api dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau memberkati agenda sepanjang minggu ini. Ibadah syukur, besok hari Kembali Tuhan juga memberkati. Biarlah kami umat Tuhan menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Kami tahu mengucap syukur buat bangsa kami. Tuhan menolong. Kota dan bangsa kami diberkati oleh Tuhan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman Allah. Roh Kudus tambahkan hikmat, kuasa, pengurapan daripada Engkau Tuhan. Sehingga ketika menyampaikan firman Allah, setiap orang yang mendengar diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami kepada Tuhan. Karena Tuhan sudah memberkati kami dalam kami bekerja. Kami yang belajar mengembalikan miliknya Tuhan, belajar taat melakukan firman-Mu Tuhan. Engkau juga akan memberkatinya Tuhan. Dan hari ini adalah minggu kedua, kami juga akan memberikan persembahan tantangan yang kami alokasikan untuk fasilitas gereja. Tuhan, gereja ini membutuhkan fasilitas yang semakin baik. Itu sebabnya Tuhan juga akan memberkati semua jemaat sehingga kami juga bisa memberi nabur untuk fasilitas gereja untuk semakin baik di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa. Manakala usai daripada ibadah ini kami akan pulang, yang dekat yang jauh, biarlah semua dalam pertolongan Tuhan. Mari kekasih Tuhan, diberkatilah ketika Engkau masuk dalam rumah Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau pulang dari tempat ini. Diberkati kesehatan-Mu, diberkati keuangan-Mu, diberkati keluarga-Mu, pekerjaan-Mu diberkati Tuhan. Sekolah, kuliah-Mu dan pelayanan-Mu, cita-cita harapan-Mu Tuhan menolong. Ketika Engkau di rumah, keluar rumah, Tuhan akan menjaga keluar masuk-Mu. Terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga. Kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Allah Roh Kudus menyertai hidupmu mulai hari ini, esok sampai Maranatha. Yesus datang kali yang kedua menjemput umat yang taat dan setia untuk menantikan kedatangannya. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati.